Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa SPD, Guru MA Bustanul Muta'allimin Kota Blitar. Hari ini hari Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Mohon saran agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba disiapkan. Kiri. Siap. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan juga kita tetap diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai pelajaran untuk hari ini, mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Monggo silahkan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadillah sholihin. Ya, terima kasih. Oke, sebelum pelajaran hari ini, siapa yang nggak masuk? Nil. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas IK2. Dan seperti ini yang kami harapkan, semuanya harus wajib masuk ya. Terus tolong tempat duduknya dirapikan, diluruskan sama temannya biar rapi.
ketika pelajaran diusahakan duduknya yang rapi, yang senyaman-nyamannya. Nanti ketika ikuti pelajaran bisa tertib, bisa nyaman. Terus ada sampah di sekelilingnya, tolong dipungut, nanti dibuang di tempat sampah. Ayo Pak, itu ada sampah itu, Pak. Nanti dibuang di tempat sampah. Ya, sudah siap ya? Sudah siap? Selamat pagi. Coba saya tes untuk kesiapannya. Selamat pagi. Pagi. Nah, sekali lagi. Selamat pagi. Biar semangat. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, gitu kompak. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang ayo bertaubat. Ya, kita mempelajari bab 3 tentang ayo bertaubat. Perlu diketahui untuk kompetensi dasar pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Nah, ini intinya kita membahas tentang taubat. Terus tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti setelah pembelajaran diharapkan semuanya para siswa ini satu, nanti bisa meyakini pentingnya taubat. Ya. Jadi ini. Terus nomor 2, yaitu nanti intinya ini siswa bisa membiasakan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang taubat. Yang ketiga, siswa bisa menguraikan pengertian taubat. Nah, ini pengertiannya apa? Nanti kita pelajari. Terus selanjutnya nomor 4, siswa bisa menelaah hakikat taubat. Terus siswa bisa merinci syarat-syarat taubat. Syarat-syaratnya apa? Nah, terus siswa bisa menguraikan kedudukan taubat. Terus siswa menguraikan keutamaan taubat. Yang terakhir yaitu mendiskusikan. Nanti diskusi dengan kelompoknya. Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini. Semuanya nanti setelah pembelajaran diharapkan harus bisa semuanya. Insyaallah bisa ya. Bisa. Hebat anak kelas IK2. Oke. Sebelum kita mulai, nah ini kita ulas sedikit tentang pengertian taubat itu seperti apa. Pengertian taubat. Ya. Sekarang ini saya tulis di sini. Ketika kita mendengar kata taubat itu di benak kita, di pikiran kita, itu apa? Berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi baik. Oke, betul. Jadi taubat di benak kita pasti akan terlintas pikiran berubah menjadi baik. Ada lagi? Kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah. Nah, jadi ada dua hal dari teman-teman sampean semuanya tentang taubat itu. Pertama yaitu merubah menjadi baik. Yang kedua adalah kembali ke jalan Allah. Ada yang lain? Inti dari taubat itu apa? Yaitu apa? Apa?
memperbaiki diri, atau ini awal dari taubat itu apa? Dosa, penyesalan. Dari apa? Dari dosa. Nah ini intinya ada 3 poin. Jadi taubat itu pasti sebenarnya masih banyak hal tentang taubat itu seperti apa. Itu ya. Nanti kita bentuk kelompok. Jadi pembelajaran kali ini nanti ada kelompoknya. Kelompok dibagi menjadi 3 kelompok. Berarti masing-masing kelompok ada berapa? Ada 5 kelompok. Nah, terus gimana caranya? Caranya nanti ini masing-masing siswa mengambil kertas ini satu-satu. Ya, ini ada 3 warna, merah, kuning, hijau. Nanti kelompok 1 merah, kelompok 2 kuning, kelompok 3 hijau. Yang mendapatkan merah nanti kelompok 1, yang mendapatkan kuning kelompok 2, yang kelompok 3 hijau. Oke, gitu ya. Udah. Nah, setelah itu nanti kita menyaksikan video bersama-sama. Oke. Sekarang coba dibagi kelompok dulu. Monggo silakan semuanya mengambil kertas yang ada di depan. 1, 2, 3. Ayo. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah siap. Nah, coba kalau sudah siap, diperhatikan semuanya di depan. Ini ada video pembelajaran. Video ini tentang keutamaan taubat. Disimak masing-masing kelompok. Nanti biar bisa menyimpulkan. Nanti kalau saya tanya tentang kesimpulan supaya bisa ya. Disimak, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapat ketakutan dan tak dapat menyembunyikannya. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Berilah aku petunjuk. Ujar wanita itu. Bertobatlah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bumi tahu bahwa aku telah berbuat dosa, dan ia akan bersaksi pada hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bumi tidak akan bersaksi padamu sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada hari kiamat nanti bumi yang ada bukanlah bumi yang sekarang. Sesungguhnya langit telah menyaksikanku dari atas, dan ia pasti akan bersaksi pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggulung langit sebagaimana firman-Nya, yaitu pada hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah hari itu dan jangan engkau melupakannya. Bertobatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Zat penerima tobat dan Zat yang Maha Pengasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi tentang apa? Coba saya tulis di sini. Kesimpulan dari video tadi bisa kita ambil pelajaran. Pertama, mungkin ya, perbuatan baik bisa menghapus dosa. Yang lain, terus ada lagi. Coba. Nah, tentang kesimpulan video tadi, dapat membersihkan dosa.
itu ketika kita berdosa ya toh, ketika kita berdosa terus bertaubat sebesar apapun dosa kita itu pasti diampuni oleh Allah. Ketika besok pada hari pembalasan itu tadi gimana menurut video tadi? Apa? Hapus semuanya, dilupakan semuanya. Ya toh? Nah, itu keistimewaan dari taubat. Nah, jadi tidak ada kata rugi ketika kita bertaubat. Nah, itu. Nah, paham ya? Tentang taubat. Setelah itu coba dibaca bukunya di LKS-nya ada di bab 3. Ini coba dibaca tentang bab taubat. Sudah dibaca? Sudah ya? Saya kira semua sudah belajar di rumah. Sekarang coba kita lanjutkan berdiskusi bersama teman-teman sekelompoknya ya. Kelompok nanti berdiskusi. Nah, ini diskusinya gini nanti alurnya ya. Jadi nanti semuanya siswa itu membuat rangkuman dengan menggunakan bahasa sendiri atau gimana terserah. Nah, rangkumannya meliputi apa? Pengertian, hakikat, syarat-syarat taubat dan kedudukan taubat. Nanti diringkas, membuat ringkasan, bisa tak? Diringkas. Terus setelah itu, setelah mendapatkan ringkasan, nah ini yang kedua yaitu mendiskusikan untuk mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Gimana caranya? Nah ini ada 2 perilaku yang harus kita amati ya. Pertama yaitu perilaku orang-orang yang bertaubat, dan kedua adalah perilaku orang-orang yang tidak bertaubat. Kira-kira ada enggak di lingkungan kita? Ada enggak, Mbak? Ada lah, pasti ada. Masa enggak ada? Ya lah. Oh, banyak. Jadi nanti mendiskusikan, mengkaitkan materi yang ada tadi tentang taubat dengan kehidupan sehari-hari. Nanti semuanya mencari contoh perilaku orang-orang yang bertaubat dan perilaku orang-orang yang tidak mau bertaubat itu seperti apa. Ya. Setelah itu nanti menyimpulkan. Nah, contohnya ini nanti hasil diskusi kelompok diharapkan seperti ini. Pengertiannya seperti apa? Hakikat taubat itu seperti apa? Kedudukannya. Adilkan saya kira semuanya sudah ada. Terus yang keempat itu mengkaitkan materi, sama mencari contoh. Terus tulisannya pengamatan ini, nah ini diamati. Nanti sifat pribadinya itu orang itu seperti apa? Katakan si A itu sering mencuri, ya toh? Itu dosa apa dosa? Atau mungkin teman sampean sering gosok. Nah, itu dosa. Nah, itu dosa. Terus nggak mau bertobat, nih. Itu bagaimana? Sifat pribadinya orang tersebut itu bagaimana? Nah, setelah menemukan sifat pribadinya, itu perilaku kepada orang lain itu seperti bagaimana juga? Biasanya orang bertaubat itu pribadiannya bagaimana? Kok lemah lembut? Orang yang tidak mau bertobat keras kepala ya. Nah, ini pengalaman ini. Jadi orang yang tidak mau bertobat itu pasti sifatnya keras kepala, sukar dinasehati ya toh? Nah, itu tidak mau menerima kritikan orang lain, itu pasti. Itu perilaku orang yang tidak mau bertaubat. Terus sikap kepada orang lain, ingin menang sendiri, ya toh? Mencari kebenaran sendiri, ya toh? Terus ya yang ketiga ibadah.
Nah, kita amati ibadahnya itu seperti apa, hubungannya kepada Allah itu seperti apa. Orang yang tidak mau bertobat itu biasanya ibadahnya gimana? Teledor. Nah, betul, teledor. Malas untuk beribadah. Itu biasanya orang yang tidak mau bertobat. Itu kira-kira itu sudah paham ya? Paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 2 3. Terus ini saya kasih kertas ini ada 3 warna ini. Ada 3 warna. Ini saya kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini bukan untuk sulapan ini. Nah, nanti kertas itu buat nulis ini. Nah, pengamatan. Nah, itu ada 3 warna. Nanti dipilah-pilah. Nanti yang mungkin warnanya ini katakan kelompok 2. Ini ada berapa warna? 3 warna ya. Hijau, pink, sama oranye. Katakan oranye ini nanti sifat orangnya seperti apa? Nanti sampean tulis. Terus yang pink itu perilaku terhadap orang lain itu seperti apa? Terus yang hijau itu ibadahnya bagaimana? Paham? Kelompok 1 juga gitu. Ditulis nanti ya. Setelah menemukan nanti ditulis. Kelompok 3 sama. Nanti ditempelkan di sini. Saya beri gratis ini, enggak beli. Enak toh? Sudah paham? Nanti dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Coba, oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Gitu ya. Coba sekarang dikerjakan kelompok. Nanti saya beri waktu berapa menit ya? Berapa menit? Ya, nah cepat kerjakan sekarang. Ya. Berarti cuma satu nopo? Satu-satu saja. Contoh orang yang bertaubat 1. Contoh orang yang tidak mau bertobat itu seperti apa? 2. Gak usah terlalu banyak-banyak. Ya. Maaf tuh. Gak apa-apa. Sip. Semuanya betul. Semuanya betul, nggak ada yang salah. Waktunya hampir habis. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, sekarang dipresentasikan di depan masing-masing kelompok. Kelompok mana yang mau presentasi dulu? Oke, kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan. Yuk. Ya. Ayo, Mbak. Disemak, nanti kalau ada sesuatu hal mungkin pertanyaan atau gimana nanti bisa ditanyakan. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok. Hasil kelompok yang pertama, bertobat dari perbuatan korupsi. Biasanya setelah bertobat dari perbuatan korupsi ini, dalam pribadinya bersikap jujur dan bertanggung jawab kepada orang lain. Biasanya dia mau mengembalikan yang telah diambil haknya, misalnya korupsi uang gedung sekolah gitu. Jadi setelah dia bertobat mau mengembalikan uang yang telah ia ambil. Untuk ibadahnya, biasanya dia yang korupsi ini, yang tobat dari korupsi, lebih taat ibadah dan lebih meminta ampun kepada Allah. Gitu. Untuk yang bertobat ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan?
Paham ya semua? Ya, silakan lanjutkan. Ya, yang kedua, yang tidak mau bertobat. Yang tidak mau bertobat dari pesta Homer. Biasanya sikapnya dalam pribadi, dia keras kepala dan egois. Berarti dia mementingkannya diri sendiri. Untuk sikap kepada orang lain biasanya acuh. Dia merasa nyaman dengan sikapnya dan dia biasanya merasa benar bahwa dia itu yang dilakukan itu paling benar diantaranya. Jadi dia acuh dengan masukan dari orang lain. Untuk ibadahnya biasanya dia itu meremehkan dan lalai. Biasanya besok aja, nanti gitu. Dan akhirnya enggak dikerjakan gitu. Ada yang ditanyakan untuk yang tidak mau bertaubat? Sudah jelas? Ya. Ya. Terima kasih. Ya, cukup sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lakukan, kalau kau suka hati ada akhlak tepuk tangan. Kalau kau suka hati ada akhlak tepuk bahu. Kalau kau suka hati ada akhlak tepuk bahu. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati ada akhlak tepuk bahu. Kalau kau suka hati ada akhlak injak bumi. Kalau kau suka hati ada akhlak injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati ada akhlak injak bumi. Kalau kau suka hati ada akhlak berdaria, boleh. Kalau kau suka hati ada akhlak berdaria, boleh. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati ada akhlak berdaria, boleh. Kalau kau suka hati semuanya, boleh. Kalau kau suka hati ada semuanya, boleh. Suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati ada akhlak semuanya, boleh. Iya, tepuk tangan semuanya. Setelah presentasi tadi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sangat luar biasa sekali. Ada yang gobios. Gak apa-apa, itu latihan ya. Presentasi itu ada 2 poin yang bisa didapat. Pertama adalah latihan mental, bicara di depan. Yang kedua, latihan berbicara. Dari semuanya itu bisa kita simpulkan bersama ya. Mari kita simpulkan bersama. Jadi untuk pengertian taubat itu seperti apa? Pengertian taubat apa? Coba. Tadi ada yang mencatat enggak? Ada ya? Taubat itu pengertiannya adalah kembali ke jalan Allah ya. Terus hakikat taubat itu apa? Apa? Coba ada yang bisa? Coba apa? Perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Nah, perasaan yang menyesal ya lah, hakikat taubat itu menyesal dalam hati telah melakukan sesuatu hal. Hakikatnya seperti itu. Jadi terus sekarang syarat-syarat taubat coba. Angkat tangan coba salah satu aja ya, yang keras. Ya. Menyesali dosanya, menyadari kesalahan, mengakui dosa, ikhlas melakukannya bukan untuk tujuan dunia atau kepentingan dunia. Memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Ya, itu syarat-syaratnya ya. Syaratnya sangat banyak sekali ya. Intinya syaratnya yaitu tidak mengulangi perbuatan lagi ya lah. Syaratnya seperti itu. Terus kedudukan dan keutamaannya itu sangat penting sekali ya di dalam kehidupan manusia. Seperti tadi di video tadi telah dijelaskan, manfaat dari taubat itu sangat luar biasa sekali ya lah. Bisa menghapuskan semua dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Terus ini juga perlu dicamkan bersama-sama. Ini hakikat taubat ini seperti ini ya. Jadi lebih baik sendiri dalam keadaan taat daripada beramai-ramai dalam maksiat. Nah, paham ya? Jadi lebih baik sendirian dalam bertaubat daripada beramai-ramai dalam maksiat. Ini. Dan pintu taubat itu selalu terbuka bagi siapa saja. Tidak memandang itu orang kaya, tidak memandang orang itu miskin, tidak memandang itu pejabat atau petani. Nah, itu tidak memandang. Pokoknya yang mau niat untuk bertaubat itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir ini yang mengerikan ini. Ajal tidak menunggu taubatmu. Ajal itu sewaktu-waktu pasti datang. Tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin dan sebagainya. Ajal itu tidak menunggu taubat kita. Jadi kita harus gimana? Harus selalu bertaubat. Untuk apa? Untuk persiapan kita menghadap kepada Allah. Persiapan ajal ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan ya? Yang terakhir ini tugas pribadi ya. Ini lembar kerja. Ini nanti dikerjakan di asrama saja, nggak apa-apa. Minggu depan ketika pertemuan nanti dikumpulkan ya. Nanti dikerjakan. Dah ya. Ya. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Nanti akan saya nilai. Nggak ada pertanyaan? Udah jelas semua ya? Ya. Jangan lupa nanti di asrama itu selalu belajar dan dibiasakan sebelum pelajaran ya. Itu mempelajari pelajaran yang akan dipelajari ya. Nanti biar ketika pelajaran itu gimana? Bisa mengikuti dengan baik ya. Jadi nyambung ya. Jangan lupa belajar yang rajin, terus juga jaga kesehatan karena musim seperti ini sangat rawan sekali ya. Kalau nggak ada coba bangkunya dirapikan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Sekian dari saya, bila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.